reptil. Seperti yang kalian lihat di sini, ada beberapa hewan reptil dan kita langsung saja panggilkan pemiliknya. Gimana keseruannya, ikutin terus, tapi jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Oke, let's go, come on. Selamat siang Om. Iya, siang. Sebelumnya kita perkenalkan dulu nih, nama Om siapa? Saya biasa, kalau nama saya sendiri sih Pian, cuman biasa di akun media sosial sih lebih dikenal sama ayahnya Bindu. Iya, itu juga salah satu brand ya, maksudnya brand yang saya ciptakan. Jadi untuk YouTube-nya sendiri itu ayahnya Binbul, tapi untuk farm, untuk reptilnya sendiri namanya Binbul Reptil. Nah, kan Om nih di YouTube-nya berisi tentang konten reptil semua nih. Apa sih yang menurut yang menarik buat Om itu, kenapa harus hewan reptil? Ya, jadi kenapa sih harus hewan reptil? Yang pertama, jadi ceritanya tuh panjang banget ya ceritanya. Jadi semenjak SMA tuh saya suka pelihara ular ya, suka sama reptil lah sampai kuliah. Tapi ketika menikah, kebetulan istri saya itu takut banget sama ular ya. Jadi saya memutuskan untuk ya stop dulu lah hobi saya untuk di bidang reptil. Gitu. Lalu si Om ingin Nah, jadi ada satu momen ya di mana salah satu mall di Tangerang itu mengadakan namanya lomba reptil, khususnya iguana. Nah, saya ajak lah istri saya ke sana. Gitu. Saya ajak istri saya ke sana. Terus ladalah ya kalau bahasa Jawanya. Ternyata istri saya tertarik sama iguana. Nah, dari situlah saya mulai pelihara satu, terus lama kelamaan pelihara dua, dan sekarang untuk di Binbul Reptil sendiri itu kisaran ada 20 lebih lah iguana. Terus nambah, jadi kalau kayak kita udah suka gitu ya, udah hobi, ketika muncul lagi hobi lama itu udah kayak orang kesurupan. Jadi dari iguana saya ke leopard gecko, terus ada juga saya kecoa Madagaskar ya, kecoa terbesar di dunia. Terus sama ini juga ada kura-kura darat, ada kura-kura air juga di rumah. Ini hanya sebagian aja. Berarti Om banyak banget dong hewan reptil yang Om pelihara. Ya kalau untuk saat ini tadi ada iguana juga ada beberapa jenis yang udah saya punya. Terus ada baby sulcata, ada leopard gecko, ada kura-kura air juga. Ya terus ada kecoa, saya punya 3 jenis, ada kecoa Madagaskar, kecoa Halloween, sama kecoa dunia. Kalau boleh tahu, Bapak biasanya melihara hewan reptil itu dari harga berapa sampai harga berapa? Kalau untuk yang ini ya, untuk yang ini saya dari baby. Ini saya beli baby itu 350 ya, untuk baby. Kalau untuk sebesar ini ya sekarang kisaran 600 sampai 650. Terus kalau yang baby sulcata ini di pasaran satunya 1,4 sampai 1,9 juta, 1,9. Ini 1,4 sampai 1,9. Yang paling murah mungkin ini ya, ini 150. Ini masih baby. Jadi kalau reptil sendiri ya sebetulnya bisa dibilang invest. Itu karena perawatannya gampang-gampang susah lah. Jadi anggap yang penting telaten. Ya kayak ini umur 4 bulan harga udah hampir 2 kali lipat. Jadi invest. Nah, selain kan Om
juga punya kegiatan lain dong. Iya. Gimana caranya untuk bagi waktu untuk mengurusi hewan reptil dan kegiatan yang lain? Ya, jadi kalau saya sendiri kebetulan tenaga pengajar di salah satu SMK sebagai tenaga pengajar di bidang broadcasting. Nah, saya itu biasa start untuk ngurusin ini semua itu jam 5 atau setengah 6. Jadi untuk iguana sendiri saya rendam, sama ini juga dia harus ketik. Jadi reptil ini ya, kura-kura dan iguana ini dia harus terkena sinar matahari. Kan Om buat channel YouTube Iya. tentang ini. Nah, respon para netizen tuh bagaimana? Nah, jadi awal itu saya membuat konten YouTube ini itu tentang merawat baby iguana. Jadi saya pengen berbagi sih, awalnya berbagi aja lah, sharing, karena saya gabung di beberapa grup di media sosial gitu. Banyak yang menanyakan gimana sih cara merawat baby iguana, gimana caranya. Nah, akhirnya coba saya sharing. Setelah saya keep hampir 2 bulan, saya sharing, saya pelajarin, akhirnya buatlah video di YouTube. Nah, itu pun di luar ekspektasi gitu. Sekarang yang nonton udah hampir 9 ribuan atau 7 ribu. Nah, dari situ ya udahlah saya tekadkan untuk terus membuat konten mengenai reptil, khususnya iguana maupun kura-kura. Nama komunitasnya? Kalau saya sih nggak gabung di komunitas, cuman saya gabung di komunitas grup di Facebook. Jadi kayak misalkan komunitas owner iguana gitu, kiper iguana Indonesia atau segala macam. Jadi di sana saya pengen berbagi aja, ketika ada mungkin dari teman-teman yang memelihara itu bisa saya kasih bocoran atau sharing gitu, bagaimana sih cara merawat baby iguana. Karena iguana ini lumayan dibilang unik dan lumayan banyak juga penyakitnya. Jadi dia bisa jamuran, terus dia bisa kaki. Jadi kalau kukunya dia ini saya potong nih, kalau nggak dipotong bisa tembus, bisa lecet-lecet. Ini udah dipotong. Terus bagaimana perawatan agar speknya bagus ya seperti ini, terus agar warnanya cerah. Terkadang ada juga yang sampai nanahan gitu ya penyakitnya di sini. Nah, makanya saya pengen sharing gitu. Om kan punya akun YouTube nih. Mungkin buat kalian yang masih bingung gimana cara merawatnya, bisa sharing ke Om. Oh iya, jadi kalau untuk teman-teman yang misalkan berencana untuk keep ya atau memelihara reptil, iguana, kura-kura, leopard gecko atau segala macam, bisa kunjungi channel saya di YouTube ya, Ayahnya Bindul. Jangan lupa subscribe sama klik tombol loncengnya. Itu waktunya berapa uploadnya? Berapa kali dalam seminggu? Nah, untuk di bulan-bulan ini ya, bulan puasa ini saya menargetkan itu 2 hari sekali jadi upload. Dan itu pun request dari teman-teman, misalkan dari teman-teman ada yang request, Om tolong kayak kemarin gitu ya, cara perawatan iguana ketika outdoor gitu. Nah, itu saya langsung buat videonya sih. Terus awal puasa pun saya upload bagaimana merawat baby up iguana di bulan suci Ramadan. Nah, itu ada juga. Ingin memelihara, apakah ada tujuan lain? Kalau untuk saat ini saya memang sedang mempelajari bagaimana merawat iguana, merawat kura-kura, gitu ya, merawat leopard gecko. Kedepannya sih saya tidak tahu ya, tapi keinginan untuk saya beternak sulcata, beternak iguana itu ada keinginan dalam hati. Cuman memang harus kita pelajari, jadi biar kita tidak sembarangan. Dan memang saat ini pun saya lebih fokus kepada menjual perlengkapan reptil. Seperti ini di depan kita ada kayak lampu UV UVB, terus ini juga ada basking untuk dia kura-kura ya naik di air nanti dia. Dalam hal merawat reptil, hewan reptil ini ada nggak sih kesulitan? Ya kalau kesulitan sendiri saya rasa tidak ada ya, kalau kita sudah mencintai suatu hal gitu. Mungkin kesulitannya kalau teman-teman yang mau memelihara gitu ya, mungkin kayak waktunya sibuk segala macam, saya sarankan nggak usah pelihara.
Karena yang dikhawatirkan ketika teman-teman sudah memutuskan untuk memelihara iguana, ternyata teman-teman tidak cukup waktu untuk merawatnya. Kasihan pada hewan. Jadi luangkan waktu betul-betul dan manajemen waktu. Kayak saya subuh bangun ya, habis sholat subuh langsung kita urus semuanya, jam 8 itu saya baru berangkat untuk ngajar. Karena kebetulan saya ngajar itu jam ketiga, setengah 9, jadi cukup waktu nyampe sekolah. Untuk teman-teman yang mungkin mencari kayak lampu UVA UVB, lampu infrared atau perlengkapan lainnya untuk reptil, teman-teman bisa follow Instagram Ayahnya Binbul ya. Bisa subscribe juga channelnya Ayahnya Binbul, di sana ada kontak sayanya juga. Bisa juga kita berteman di Facebook di Ayahnya Binbul. Di sana banyak review produk-produk saya. Nah, dan ingat selalu teman-teman, ketika teman-teman sudah memutuskan untuk memelihara hewan, ingat selalu sayangi hewan peliharaan kita ya. Jangan sampai hewan peliharaan kita terlantar, sakit ya, ataupun bahkan sampai mati. Jadi benar-benar harus kita sayang. Oke Om, terima kasih atas waktu luangnya. Iya, saya juga terima kasih banyak udah diundang di acara apa ini yang fenomenal itu ya. Oh iya, ini lagi acara Bam Talk Show ya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi atau menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman ketika nanti memelihara hewan peliharaan. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan tentang bagaimana caranya merawat hewan reptil dan tips-tipsnya dari Om Gian. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Broadcasting SMK Bank. Sampai jumpa, dadah!